apakah itu penting buat Anda? Oke, kita akan bicara digitalpreneur itu apa, bagaimana cara melakukannya. Mungkin saya akan sedikit loncat ke sana, loncat ke sini, nah apa-apa, sehingga nanti akhirnya akan saya simpulkan pemahamannya yang harus Anda punyai. Ya, saya yakin ada beberapa cara pandang yang belum Anda punyai, makanya saya akan share sedikit. Minggu kemarin juga saya tes Anda ya, kebanyakan dari Anda tidak punya mentalnya ya untuk menjadi orang kaya. Seperti ini, dikasih uang 100 miliar Anda gunakan tanda petik untuk berjudi. Judinya apa? Beli tanah yang nggak ngerti ilmunya. Ya, ada yang beli rumah yang belum pernah tahu tentang properti. Ya, Anda yang beli saham, main saham belum pernah. Itu orang berjudi ya pasti habis. Ya. Nah, jadi mental Anda dari sekarang pelajari apa yang kira-kira Anda suka. Pak, saya suka jual beli properti. Ya udah, coba dari sekarang, dari mulai yang kecil atau berpartneran. Pak, saya suka di saham. Ya udah belajar dari yang kecil. Saya Pak suka di kripto, jual beli perusahaan. Ya sudah, Anda belajar di situ. Apapun ya kerjaan Anda yang Anda suka, pelajari. Dan ujung-ujungnya mindsetnya apa? Anda jadi investor, bukan bekerja terus. Ya, investor itu apa? Tidak tergantung waktu, artinya tidak terbatasi oleh waktu yang 24 jam. Ya, jadi Anda harus punya berpikir aset ke depannya. Kalau Anda punya aset, biarkanlah aset itu yang bekerja buat kita. Contohnya, Anda punya deposito di bank, itu aset. Ya, jadi Anda tidur pun dia akan menghasilkan buat Anda. Contoh lain yang akan saya bicarakan di sini, Anda punya perusahaan. Tapi bukan Anda direkturnya. Kalau Anda punya perusahaan Anda direkturnya, ya Anda jadi pekerja tetap. Walaupun itu perusahaan Anda. Ya, jadi Anda tidak bekerja, ya berhenti pendapatannya. Seperti saya ini, ngasih kuliah kepada Anda, jadi dosen. Ya, itu saya berhenti, ya saya berhenti pendapatannya. Ya, jadi itu belum menjadi aset. Nah, dijadikan asetnya bagaimana? Yaitu yang kita bicarakan di digitalpreneur. Jadikan aset, jadikan dalam bentuk digital, masukkan Anda ke misalkan ruang guru. Nanti saya akan cerita, mungkin minggu depan saya akan undang orang yang punya ruang guru seperti itu ya, namanya Edunesian. Anda masukkan tuh pengetahuan Anda tentang drone, pengetahuan Anda tentang trading, pengetahuan Anda tentang maintenance, pengetahuan Anda tentang aeronautik, masukkan di situ. Anda jadikan digital asset di online, ya. Nah, Anda tidur pun kalau ada yang melihat dan dia bayar, itu namanya ada digital asset. Ya, jadi pola pikirnya ke sana ya. Pola pikirnya Anda mengumpulkan aset-aset. Bagusnya aset-aset dalam bentuk digital. Karena sekarang zamannya digital. Jadi uang-uangnya ini Anda masukkan ke aset digital. Tapi yang Anda ngerti, makanya dari sekarang Anda belajar ya, bagaimana caranya membuat aset digital. Fokusnya tetap kita berharap Anda menjadi investor. Ya, jangan hanya bekerja kembali. Tadi saya bilang di awal, bekerja Anda akan menyusahkan negara atau Anda hanya menyusahkan perusahaan orang lain. Ya, kalau Anda menjadi investor, Anda bisa buat banyak perusahaan karena Anda investasi di banyak perusahaan. Berarti perusahaan yang Anda investasikan akan tambah maju. Ya, itu tujuannya. Ya, dari mana uangnya? Mungkin sekarang Anda bekerja dulu, mungkin sekarang Anda punya bisnis dulu, setelah itu Anda masukkan ke investasi. Investasi uangnya di gimana kan? Uangnya akan diinvestasikan di beberapa perusahaan, baik itu oleh perbankan, baik itu oleh lembaga institusi, peer-to-peer lending, atau Anda sendiri langsung ke perusahaan. Ya, saya investasi Pak ya, saya punya saham berapa persen di perusahaan Bapak. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ujung-ujungnya Anda mindset-nya aset. Uang yang dihasilkan dari aset masuk ke sini, masuk ke pemasukan. Jadi pemasukannya bisa dalam bentuk dividen, dalam bentuk bunga, royalti, pemasukan sewa kalau Anda punya kos-kosan, ya itu seperti itu, sewa, keuntungan usaha kalau Anda punya perusahaan,
ya di situ jadi direktur atau komisaris atau jadi owner sebagian atau punya saham di perusahaan. Ya, ini adalah namanya aset, ya, aset yang menghasilkan income buat Anda. Jadi kolom aset terus tumbuh dan karena itu pemasukan yang dihasilkannya juga tumbuh bersamanya. Ya, terus. Jadi yang harus diperbanyak adalah aset ini. Asetnya dalam bentuk apa? Kita bicara tentang aset digital hari ini. Ya, bisa dalam bentuk saham, obligasi, hak cipta, real estate, bisnis, macam-macam. Ya mungkin saya fokus terhadap saham semacam itu ya dan bisnis. Ya terutamanya bisnis. Karena saya berharap bahwa Anda itu menciptakan banyak lapangan kerja. Lapangan kerjanya didapat dari mana? Anda banyak menciptakan perusahaan, ya, usaha-usaha. Ya, usaha-usaha itu karena nantinya akan mempekerjakan banyak orang. Ya, fokusnya ke sana, menciptakan bisnis yang menghasilkan aset. Ini ada bagus dari Facebook, ini Facebook Andrian ya. 3 mindset pengusaha dibandingkan karyawan dalam hal mengelola uang. Yang pertama, bagaimana uang bisa digunakan dengan hemat dan cermat. Ya, kebanyakan orang-orang menganggap pelit. Dari sisi pengusaha itu bukan pelit, tetapi bagaimana mengatur agar tidak ada pemakaian uang yang sia-sia. Ya, jadi kalau Anda sudah diatur sama perusahaan, nanti perusahaan yang mengatur keuangannya. Ada sistem, ada digitalisasi di perusahaan, ada accounting. Ya, kalau Anda bukan ahlinya, ya serahkan ke konsultan accounting. Ya, atau serahkan ke teman Anda yang ngerti tentang bagaimana mengelola keuangan. Ya, jangan semuanya pegang sama Anda. Mentang-mentang Anda yang punya, Anda yang pegang uangnya, ya mudah sekali hilang. Jadi Anda harus cari partner, ya, cari teman yang ngerti bagaimana cara mengelola keuangan. Memikirkan masa depan. Jadi lebih penting masa kini atau masa depan? Ya masa depan tentunya ya. Ketika tua nanti akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan dan tentunya semakin banyak kebutuhan. Makanya harus disiapkan dari sekarang. Masa depan Anda harus punya aset. Lalu yang ketiga nih, bagaimana uang bisa tumbuh? Ini yang akan kita bicarakan nanti di slide berikutnya. Ya, pengusaha tidak mau uangnya habis begitu saja. Anda juga tidak mau tentunya. Tetapi bisa membantu kehidupan ke depannya sehingga pengusaha memilih untuk menginvestasikan. Nah, Anda harus jadi seorang investor. Ya, kalau nanti Anda seorang investor sudah mulai ngitung-ngitung, kalau perusahaan ini untungnya sebulan 5%, bagus nggak ya? Kalau saya bikin perusahaan itu sebulan untungnya harus berapa ya? Ya itu caranya orang berpikir tentang investasi. Ya, sekarang Anda mau bikin perusahaan drone, Anda harus berpikir nih. Kalau perusahaan drone ini butuh dana berapa? Profitnya kira-kira berapa? Menarik nggak ya? Ya, semacam itu adalah mindset seorang investor. Jangan hanya mindset sebagai pekerja. Saya cari perusahaan yang mempekerjakan tentang drone. Tuh, kalau Anda semakin mindsetnya seorang pebisnis, ya, Anda berpikirnya kira-kira menguntungkan nggak ya profitnya ya? Nah, itu seorang pebisnis. Investor berpikirnya berbeda. Nah, kalau masuk 100 juta, ini baliknya berapa lama ya? Cara pandangnya berbeda-beda. Ya. Nah, alangkah baiknya dari sekarang Anda sudah mulai mindset sebagai investor. Ya. Bukan soal menjadi pengusaha atau menjadi karyawan, yang penting cara Anda mengelola keuangan. Jadi kamu mindset pengusaha atau mindset karyawan dalam mengelola keuangan. Ya kalau minggu kemarin saya kasih contoh Anda harus ngabisin 100 M, ya cara Anda menggunakan uang itu memperlihatkan Anda investor, Anda bisnismen atau Anda karyawan. Ya. Diharapkan ujung-ujungnya Anda berpikir sebagai seorang investor.